lagi dengan Iwan Banaran. Kita kali ini akan kupas motor Itali, Kang Bro. Jadi bukan lagi Jepang, hari ini kita akan kupas motor Itali. Tahu nggak ini apa nih? Jadi ini adalah Piaggio Metli. Bisa dibilang ini adalah kakaknya daripada Vespa. Sekarang kita akan jalan ya dengan Piaggio Metli. Kita akan rasakan seperti apa sih sebenarnya si Metli ini di jalanan. Walaupun sebenarnya udah 1 minggu ini IWB wirawiri dengan si Metli, cuman tidak direkam dengan video GoPro dan baru sekarang nih. Jadi biar sampean tahu seperti apa si Metli ya. Yang pertama kita rasakan dulu duduk di atas joknya. Ya, impresi pertama duduk di atas Metli ini adalah tinggi. IWB yang tinggi 170, sedikit agak jinjit karena joknya memang lebar ya Mas Bro ya. Jadi dari situ kemungkinan besar jadinya kita ketika duduk di atasnya ini seperti agak ngangkang gitu ya. Kemudian sisi minor lain adalah kunci terlalu ke bawah karena dan tidak kelihatan, jadi kita harus meraba-raba untuk masukin kunci kontak. Kita langsung nyalakan. Idle stop sistemnya IWB off-in ya. Oke ya, bisa melihat kan suspensi dari Metli ini bisa IWB bilang sangat istimewa. Sampai tidak akan merasakan motor ketika menghajar lubang atau lintasan yang kurang rata itu sangat halus. Jadi feel-nya lembut banget dan ini sungguh mengejutkan ya. Nah seperti ini Mas Bro, ini pada kecepatan 30 km per jam dan kita mulai naikkan. Nah ini kan agak nanjak nih jalannya, tidak ada ngoyo sama sekali mesinnya, sangat enteng. Nah, dan karakter mesinnya lembut, sangat lembut. Jadi ketika kita kenceng itu kita kayak nggak merasakan adanya vibrasi pada stang ataupun daerah manapun, itu halus banget. Jadi rasanya kita kayak apa ya, hanya merasakan hempasan angin ya yang menerpa muka ataupun badan, tapi secara engine nggak ada ngoyo sama sekali. Ini posisi tidur. Nah, posisi tidur dan komposisi velg depan adalah 16 inci dan belakang 14, dengan komposisi ban depan 16 dan belakang 14 itu sepertinya kayak ganjil, tapi ternyata di lapangan hasilnya cukup mengejutkan karena gara-gara komposisi ini untuk ban depan ini mempunyai daya serap lebih baik ketika kita menghantam jalanan yang buruk. Jadi di stang ini rasanya jadi tidak ada getaran atau kesemutan gitu ya. Ya kita bisa berkaca pada motor trail ya. Kalau motor trail itu kan posisi ban depan selalu lebih gede daripada yang belakang. Nah ini posisi tidur, kita hajar. Lembut banget Mas Bro. Kita nggak ada merasakan kayak ada goncangan berarti di atas ini. Ya, serapnya lumayan bagus, bagus. Dan lupakan karakter Vespa karena IWB tidak merasakan adanya karakter Vespa di Metli. By the way untuk BM ya, ini udah beberapa hari, udah 5 hari. Kemarin waktu dikirim itu sekitar setengah lebih sedikit ya, mungkin 3/4 kurang dikit. Tapi kita buat wirawiri, jemput si kecil, terus ke pasar, aktivitas harian lah. Ini pergerakan turunnya termasuk lambat. Memang IWB nggak ngetes secara langsung akurat ya, maksudnya full to full karena keterbatasan waktu. Tapi dari beberapa referensi motor ini, Metli ini termasuk irit. Konsumsi BBM-nya antara 41 hingga 45 km. Nah, kita dari stop and go, jalan lagi itu ringan ya, nggak ada namanya ngoyo. Mesinnya santai banget. Lumayan panas hawanya, menyengat. Ya walaupun cuaca panas, ternyata juga untuk ini di sebelah kanan ini adalah temperaturnya stabil di angka 90 kurang sekitar 80 sekian, itu stabil dia nggak akan geser. Paling pokoknya kalau lagi normal ya, lagi macet banget itu pernah kemarin IWB di 90 lebih dikit udah berhenti dia. Jadi artinya cooling sistemnya cukup baik, bekerja dengan sangat baik ya. Terus feeling yang lainnya adalah kalau kita nongkrong di Metli ya, view kita ini terasa luas karena motor ini cukup tinggi ya. Jadi
kita pandangan kita jadi lebih gampang. Ini lihat nih, kita ngelihat motor-motor bebek kayak gini nih, kayak di bawah kita nih. Nah, enak banget asli, motornya enak, enak jos. Lek bosok Jawa nih cak geleser tenan nih. Nah ini ada merah ya. Dan Pak motor udah bawaannya banyak sampai kiri kanan mau dipepetin tadi itu. Nah ini adalah pertanda indikator bensin. Jadi walaupun dia ada jarum ya, sampai lihat ini, tapi kalau bensin sampean tinggal 1,5 liter ya, dia akan ngasih tahu, lampunya akan menyala orange. Artinya sampean dianjurkan untuk mampir ke pom bensin ya. Jadi ibaratnya kalau nih di motor sport ya, motor laki, ibaratnya motor laki itu ada namanya rest. Nah oke, kita habis ini ke pom bensin dulu. Oke, nah ini kelemahan laginya, satunya lagi adalah ketika dia ngisi bensin terus turun. Untuk safety ini kalau di Ropa memang tadi wajiban turun sih sebenarnya. Jadi nggak bisa sampean paksa dari jok tuh, nggak bisa, terlalu jauh posisinya. Nah, oke. Ringan. Nah kayak gini nih Kang Bro, kita seraba nih posisinya, posisi daripada kunci, karena dari atas nggak kelihatan mas lubangnya. Nah ini najak pol, jalannya najak, tapi mesin santai banget. Nah demen asli ya, jos gandul. Oh, sekali betot, wes. Ini kok karakternya beda sama Vespa ya, ini empuk semua, serba empuk perasaannya. Piaggio mengatakan bahwa mereka menggunakan teknologi iJet ya, Italian Green Experience Technology. Nah. Banget mas. Medley ABS. Dan memang untuk saat ini yang di hadapan kita ini sekarang sampai bisa perhatikan bodinya yang gambot ini menggunakan udah sistem ABS. Jadi sistem ABS-nya sudah dual channel, jadi depan belakang Kang Bro, tidak hanya cuma satu. Oke, langsung kita akan bahas mengenai performa secara keseluruhan. Ini motor 150 cc SWC 2 katup, dan pertama kali jujur IWB sedikit bisa dikatakan underestimate. Tapi ini beda. Medley ini buatan Piaggio, tapi dia beda. Jadi frame-nya seperti umumnya motor-motor yang ada, model tubular, dan kita bisa lihat dari ini ya. Nah, ini semuanya dari casing ABS. Oke. IWB sudah mencoba wirawiri harian dan juga melibatkan nyonya IWB sekalian, karena IWB tahu bahwa opini 2 orang lebih baik daripada 1 orang. Dan impresinya betul bahwa motor ini memiliki mesin yang sangat smooth, mesinnya sangat halus ya, dan mesin ini kalau kita melaju di atas 50 km/jam, percaya sama WB, sampai tidak merasakan namanya suara engine itu nggak ada, tapi mesin tuh terasanya kayak hilang, yang ada angin. Agresif ya, jadi saya bilang untuk akselerasi bawah ya, oke, tengah powerful. Piaggio memutuskan menggunakan ban ya, bannya itu depan dan belakang beda. Yang depan menggunakan ring 16, ringnya 16, makanya sampai dat gede ini. Nah, terus bannya ukuran 100/80. Sampai perhatikan bannya 180, dan di sini desain daripada peleknya cukup unik seperti cakar Wolverine. Ada 6 palang yang dipisah, per palang dipisah. Jadi total ada 12 yang nancep di sini. Oke. Ringnya belakang 14,
Jadi ini umumnya Matic ada di tanah air dan dikombinasikan dengan stereo suspension. Jadi ada dua suspensinya dan ini adjustable. Jadi sampai bisa lihat di sini. Ini bisa di-adjust ya. Jadi ini kekerasannya disesuaikan dengan keinginan. Bisa empuk, keras, sedang ya, sampai sesuaikan aja. Itu. Untuk yang belakang ini bannya udah 110 ya. Jadi satu ukuran lebih gede daripada yang depan. Jadi satu sebetulnya desain. Tapi kalau mau bonceng tinggal di gini. Bagasinya di depan, artinya tangki ada di sekitar area sini. Tapi jangan khawatir karena ini ground clearance tinggi. Jadi kita nggak usah khawatir kalau ada, taruhlah ada pertanyaan kemarin ada ini, Mas Iwan gimana kalau nanti ada banjir atau apa? Kayaknya sih kalau banjirnya kebangetan ya sampai jangan nekat. Tapi kalau jelas secara umum, karena kita tahu airbag pun juga di sini, itu nggak ada masalah. Lalu di depan, di belakangnya, di sini ada kisi-kisi ya. Nah ini bukannya tanpa fungsi, ini untuk mengalirkan udara dari depan. Jadi supaya membantu cooling sistem engine ya. Nah, kalau sampai punya bawaan atau barang belanjaan, ini juga multifungsi. Tinggal ditarik sini. Nah, nongol kan? Jadi sampean bisa belanja-belanjaan lah taruh sini. Nah, ini Mas Bro ya. Ini dia. Jadi untuk belanjaan barang di sini. Nah, karena simpel dan asiknya nanti bisa dilipat di dalam. Nah, rata, ini nggak kelihatan. Ada lagi yang cukup keren ya. Nah, ini dia. Jadi kalau sampean punya handphone atau apapun yang pengen disimpan bisa di sini nih. Ini tersembunyi banget dan sistemnya juga cukup mudah untuk dibuka. Sini ada kaitnya. Jadi ini di sini dalam sini. Ya udah tinggal tancap sini, tinggal buka, ini ada nih. Ini di USB charger. Kita coba lihat speedo. Oke, kita hidupkan. Ya. Oke. Nah, speedometer ini kalau malam warnanya biru semuanya. Kalau malam kayak gini nih. IWB bisa melihat dengan jelas semuanya kontrol speedometer ya, mulai dari jam, di sini ada jam ya, lalu di sebelah kanan ini temperatur, dan yang unik adalah untuk speedometernya ternyata dia ada MPH dan kilometer. Ini MPH nih ya. Nah untuk lampu, kekuatan shot lampunya, nah kalian bisa lihat lampunya, cuman yang asik adalah dia ada pass lightnya, passingnya, nah dimnya ya, nah kayak gini nih kondisinya. Lampu jauhnya, untuk cahayanya sih memang nggak terlalu fokus, hanya saja untuk semua objek bisa tertangkap dengan jelas. Nah, belum LED ya, masih kuning. Jadi kelebihannya kalau kuning gini, menurut saya kalau di pas kabut-kabut gitu ya pasti lebih enak. Nah, kemampuan lampu jauhnya, ini lampu dekat. Kalau pas light, jadi kalau kita mau pas beam ya, kalau mau ngedim, asik. Oke. Nah, ini kelihatan kan cahayanya. Dan di sini ada engine checking. Jadi kalau ini nyala, kalau belum engine on, itu biasa ya. Kemudian yang ini adalah kontrol ABS, artinya ABS bekerja. Kemudian yang sebelah sini seharusnya ini adalah nih. Nah, ini adalah idle system. Kalau di Piaggio disebut start stop engine. Ini idle system, dimana kalau ini berhenti di lampu merah, ya sampean tutup gas aja dia mati. Kemudian kalau sudah on, tinggal di gas aja, ini akan jalan. Ya, Geometry ini belum dibekali AHU ya, auto headlamp on. Jadi sampean bisa matikan, hidupkan lampu. Ini untuk membuka jok. Nah, kita buka ini untuk jok, pencet. Dan joknya tuh Mas, sampean lihat Mas Bro, gede banget. Kita coba kasih helm. Nah, helm 2 pun cukup ini, karena ada GoPro di sini. Jadi nggak bisa IWB tancepin ya. Nah sekali lagi ini nggak masuk ke dalam karena emang ada GoPro. Oke. Dan sampean kalau kemana-mana jelas akan mudah, karena kenapa? Tas sampean nggak usah bawa-bawa, tinggal masukin ke dalam. Matic ini sudah dibekali dengan yang disebut sebagai iGate. Ini iGate artinya Italian Green Experience Technology. Antara 42 sampai 45 km per liter. Lumayan irit ya. Sampai perhatikan lampu di sini. Ya, ini lampunya IWB diingatkan kayak jadi inget ini Mas Bro, Moge Panigale Ducati ataupun MV Agusta Veloce. Jadi ini jangan salah, ini LED-nya itu terang banget kayak neon. Yang model-model mobil-mobil mewah. Jadi ini terang banget kayak neon gitu. Sementara kalau di rem
Nah, gitu kan? Tuh, itu pengeremannya. Oke. Nah, begitu juga yang depan, Mas Bro. Sampai bisa lihat ini yang depan, day running light. Jadi ini day running light artinya ini adalah lampu yang akan menyala terus walaupun siang. Cukup disayangkan motor ini masih belum LED untuk lampu utamanya, masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian juga lampu sen masih bohlam biasa, tapi it's okay. Pasti ada beberapa alasan kenapa Piaggio membekali bohlam biasa. Dan yang kedua adalah bandrol. Memang karena Piaggio selama ini kita tahu bahwa untuk produknya mereka impor langsung CPU ya, dari CPU, dan ini membuat harganya juga kurang bersahabat. Harga Medley ini sekitar 44,2 juta rupiah. Nah, ini untuk yang versi biasa, yang versi S atau yang Sport adalah 44,7 ya kalau nggak salah. Ya, tapi secara umum untuk impression riding luar biasa. Di joknya besar, walaupun busanya juga nggak terlalu empuk sebenarnya, tapi karena dikompensasi dengan lebarnya jok, jadi IWB merasa nyaman banget untuk sampean yang menginginkan motor dengan, bisa dibilang ya, kita maunya sih kalau sampai tampil beda, ingin tampil beda, tidak harus Jepang terus. Jadi sesekali dengan brand lain, ini motor saya rekomendasi untuk kenyamanan. IWB sendiri impress, begitu juga Nyonya IWB mengatakan motor ini bisa dikatakan, sorry to say, kalau saya bilang boleh jujur, IWB bilang boleh jujur, ini kenyamannya bisa di atas VCX ataupun NMAX. Tentu saja memang beda kasta karena kita tahu harganya juga cukup tinggi. Cuman sekali lagi memang motor ini secara desain mungkin yang harus tidak semua orang suka, intinya gitu, karena bentuknya tidak agresif, hanya membulat dan elegan. Itu aja Mas Bro, terima kasih sudah menonton Iwan Banaran, dan tunggu review dari IWB produk lainnya. Salam Just Gunners.